Memang sudah tepat teman-teman semuanya, hutang itu diautolunaskan gitu loh. Ya kan? Karena memang banyak aturan-aturan itu tidak sesuai lagi dengan fakta yang seharusnya. Dilarang melakukan penagihan lewat dari jam 8 malam. Ya, dilarang melakukan penagihan di hari-hari libur. Dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Dilarang melakukan penagihan sampai ke tempat kerja konsumen yang sifatnya mempermalukan. Dilarang melakukan penagihan dengan ancaman dan segala macam. Tapi yang terjadi apa teman-teman semuanya? Ya, setiap hari, satu hari menjelang jatuh tempo, hari ini sudah dicaci maki. Satu hari menjelang jatuh tempo, bayangin gitu loh. Ya kan? Kalau sudah jatuh tempo nggak ada masalah. Ini satu hari menjelang jatuh tempo, kita sudah dicaci maki, kita sudah dihina-hina. Bayangin teman-teman semuanya. Jadi kalau ini kita biarkan terus-menerus, yang ada si Pindar yang kata pinjol akan memunculkan kembali image positif di tengah masyarakat, malah ini makin parah kalau saya rasa. Jadi pergantian nama dari pinjol menuju Pindar nggak ada efeknya sama sekali, hasilnya sama aja gitu. Makanya buat teman-teman semuanya, kalau sudah tidak mampu ya sudahlah. Walaupun tidak diautolunaskan dari aplikasi, dari diri kita aja. Kalau mereka tidak sesuai lagi dengan prosedur yang ada, selalu mengedepankan yang namanya ancaman, selalu mengedepankan yang namanya caci maki, semuanya harus autolunas gitu loh. Paksa dalam diri Anda, buang semua ketakutan Anda dan putus semua komunikasi yang terhubung. Salah mereka teman-teman semuanya. Ya, kenapa mereka jadikan komunikasi ini untuk ladang mencaci maki kita? Ya, untuk bahan untuk menakut-nakuti kita. Telepon ini gunanya penghubung ketika jarak jauh, untuk menanyakan kenapa belum melakukan pembayaran, bukan untuk mencaci maki. Tapi yang terjadi apa? Si pinjol malah menggunakan telepon ini untuk mencaci maki. Jadi wajar teman-teman semuanya, berhenti bayar setelah itu. Bang, saya udah ogah bang, bayar bang. Yang ada kita dicaci maki bang. Saya ada etikat baik untuk negosiasi pun juga nggak dihiraukan. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Ya sudah, mungkin ini jalan yang terbaiknya, auto lunas masing-masing dalam diri Anda. Ya, habis itu apalagi soal WhatsApp. WhatsApp hampir sama fungsinya dengan telepon. Gunanya mempertanyakan kenapa belum melakukan pembayaran. Itu hal-hal wajar. Tapi bukan menghina-hina, mau mencelakai keluarga dan segala macam. Bukan ini fungsinya WhatsApp ini. WhatsApp gunanya penghubung ketika jarak jauh. Supaya apa? Supaya debt collector yang melakukan penagihan mendapatkan jawaban. Apa yang terjadi dengan si debiturnya? Kenapa belum melakukan pembayaran? Ini kalau tidak dilakukan pembayaran juga, denda akan berjalan. Tagihan akan makin banyak. Kan nggak ada masalah kalau mengingatkan hal itu. Tapi yang caci maki langsung, tiba-tiba langsung bilangin mau diproses ke jalur hukum, tiba-tiba bilangin mau ditarik semua aset-aset yang ada, ini makin gila teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, saya berharap buat Anda semuanya, yuk. Kalau memang mau kompak, yuk kita kompak. Tapi jangan satu-satu. Kalau kompak beneran gitu loh. Ini enggak yang satu mau, bang, kita galbay nasional, yang satu bertanya ada DC atau tidak, bang sebar data atau tidak. Jadi percuma teman-teman semuanya. Kalau memang kita mau kompak, biar ini dilirik oleh pemerintahan Bapak Prabowo, ayo sepakat semuanya. Apa tindakan yang harus kita lakukan? Sepakat semuanya untuk memutus semua komunikasi yang terhubung. Sepakat semuanya untuk menghapus chat WhatsApp. Ya, menghapus aplikasi WhatsApp di handphone dia. Sepakat semuanya untuk mengganti email. Dengan begitu, kita biarkan debt collector untuk datang ke rumah kita masing-masing, kita tantang mereka. Ya, kan saya dulu juga menyampaikan, satu-satunya lawan dari pinjaman online adalah offline. Kita berani tatap muka dan kita berani berhadapan-hadapan langsung. Ini satu-satunya lawan mereka gitu loh. Tapi kalau ini kita biarkan, ini bahaya teman-teman semuanya. Ya, masih banyak ternyata saudara kita gara-gara telepon dan WhatsApp ini masih gali lubang tutup lubang. Masih dia percaya dengan katanya dan katanya. Miris banget saya teman-teman. Yang ada Anda makin hancur. Kalau Anda tidak mengakhiri ini, Anda makin hancur. Anda makin tersiksa, Anda makin teraniaya gitu loh. Makanya sadarlah buat teman-temanku semuanya, sadar gitu loh. Bahwasanya ini tidak seburuk yang Anda bayangkan. Tinggal PR-nya bagaimana kita berdamai dengan diri kita hari ini. Ini PR kita gitu loh. Kalau kita tidak buru-buru berdamai dengan diri kita akan hancur teman-teman. Anda akan diarahkan oleh rasa takut Anda tadi untuk menjual aset-aset yang ada. Anda akan diarahkan oleh rasa takut tadi untuk gali lubang tutup lubang. Jadi buat teman-temanku semuanya yang hari ini, ya bang, apakah ini dibiarkan jadi auto lunas? Auto lunas atau tidak, yang penting hari ini Anda galbay dulu gitu loh.
daripada Anda gali lubang tutup lubang. Nggak akan pernah menyelesaikan gitu loh. Kan sudah saya bilang, pinjaman pertama dengan pinjaman kedua jumlahnya tidak sama, teman-teman. Pinjaman pertama besar, pinjaman kedua akan mengecil, pinjaman ketiga akan mengecil. Bayangin, kalau ini Anda ikutin terus, untuk menutupi pinjaman pertama kita butuh pinjaman kedua dan ketiga. Untuk menutupi pinjaman kedua kita butuh pinjaman keempat dan kelima. Ngeri, teman-teman semuanya. Jadi semakin Anda ikuti gali lubang, semakin luas. Mendingan gagal bayar jauh lebih bagus. Kan kurang ajar bang, hutang wajib bayar. Memang kalau mampu, kan kita nggak mampu juga gitu loh. Daripada kita tidak berusaha sama sekali, daripada kita tidak bekerja sama sekali, kita hanya sibuk dengan kepanikan panggilan chat DC, mendingan kita ambil keputusan yang tepat hari ini untuk menyelamatkan hidup kita jangka panjang. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Kan aturannya sudah jelas, aturan mainnya sudah ada. Salah sendiri kenapa debt collector tidak mengikuti hal itu. Salah sendiri kenapa pinjol tidak mematuhi aturan itu. Ya, kita meminjam kan karena uang kita tidak ada. Kita nggak mampu bayar juga uang kita nggak ada. Kita telat bayar dibebankan denda. Tidak mampu bayar masuk BI checking. Kenapa harus dicaci maki? Kenapa harus dihina? Kan itu pertanyaannya. Makanya teman-teman semuanya sadarlah. Jangan takut-takut lagi, jangan ada yang cemas lagi. Karena semakin takut Anda, semakin subur pinjol ini. Semakin takut Anda, semakin banyak pinjol ini. Karena pinjol itu yang dia butuhkan adalah ketakutan Anda. Semakin Anda takut, semakin besar peluang untuk gali lubang, tutup lubang. Semakin Anda takut, semakin gila tindakan yang Anda lakukan. Inilah teman-teman harus sadar dan berbenah diri. Oke, teman-temanku semuanya, pokoknya kalau mau kompak, yuk kita kompak semuanya. Putus semua komunikasi yang terhubung. Hilangkan semua rasa takut, yuk kita lawan semuanya. Apa yang ada di depan, kita hadapi. Fakta tidak seburuk yang kita bayangkan. Oke teman-temanku semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya. Gimana kabar Anda per hari ini? Saya berharap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang kurang satupun ya. Amin. Oke. Ini teman-teman semuanya. Karena banyak di sini yang masih kebingungan, bahkan pertanyaannya pun seputaran galbay pinjol gitu ya. Galbay pinjol itu bervariasi di sini teman-teman, mulai dari bagaimana caranya galbay sampai bagaimana caranya menghapus data yang ada di pinjol ya. Ini masih menjadi pembahasan yang sangat menarik dari teman-temanku, terutama Anda yang berharap selalu ya mendapatkan jawaban di balik pertanyaan Anda. Mungkin saya akan saring-saring lagi yang mana yang paling tepat ya. Oke. Kita ambil yang pertama, dia bertanya di sini. Bang mau tanya, apakah FC Lapangan datang ke tempat kerja kita kalau tidak ada di rumah atau tidak ditemui di rumah, Bang? Oke. Ini pertanyaan yang rasa saya bukan sekali dua kali aja ya kita membahas soal ini. Soal DC Lapangan itu, mau dia datang ke rumah ya, atau mau datang kemanapun, ya itu terserah dia. Asalkan ya, dia datang ke perusahaan Anda, pertama tidak mengganggu, kedua tidak menyebarluaskan informasi. Kalau hanya sebatas dia menyampaikan, Bu, saya sudah berada di tempat kerja Anda, bisa nggak kita berbicara di luar sebentar? Ya sudah, Anda ikutin aja. Ya, yang penting dia tidak sengaja ingin mempermalukan Anda, dia hanya tujuannya untuk menemui Anda saja. Tapi terlepas dari hal itu, ini bukan jadi suatu hal yang menakutkan loh teman-teman semuanya. Kalau ini yang menjadi patokan kita, Anda nggak bisa bebas dari jeratan pinjaman online. Selamanya Anda akan dihantui dengan ketakutan gitu loh. Ya, tolong ya teman-teman semuanya, rubah mindset kita, rubah cara berpikir kita. DC datang silahkan, selagi mereka masih SOP, tahu dengan aturan dan segala macam, ya sudah gitu loh. Ya. Ini apa ini? Tolong bantu saya, saat ini saya sedang terlilit hutang, tolong saya Bapak. Ya kalau saya nolong untuk membayarinnya kan nggak mungkin juga ya kan. Tapi kalau kamu sedang terlilit hutang, coba berusaha dan bekerja aja ya. Ini mana lagi dia? Ini banyak sih sebenarnya. Kadang aneh-aneh gitu loh. Pertanyaannya itu unik-unik teman-temanku semuanya ini. Ini apa ini?
punya ansuran telat 5 ansuran, jaminan BPKB tak bisa, sepeda motorku mau disita. Padahal cicilan ansuran 5 hutang 2.500.000 udah dicicil 7 ansuran kurang 5, nggak lebih nominalnya dari 11 juta ya, 1.200.000 bang. Wah nggak jelas nih pertanyaannya nih, yang jelas-jelas saja lah ya. Bang, saya mau tanya, aku laku kredit pintar Cash Julo. Terus apa pertanyaannya? Sebatas dia mau nanya itu aja. Karena teman-teman lucu-lucu ya. Ini karena udah terlalu menumpuk ini pertanyaan-pertanyaan di DM ini ya. Maaf kak, saya mau cerita. Saya takut kak, saya udah galbay 5 bulan di Indodana kak, tapi udah nyicil 7 kali ansurannya. Kak, saya pinjam di Indodana 2.500.000. Kak, saya galbay karena uangnya buat berobat anak saya sakit kak. Saya takut kak kalau bunganya semakin banyak karena anak-anak saya masih kecil-kecil kak. Buat makan aja susah kak, tolong kak bantu saya. Oke. Berarti kan kamu sudah melakukan pencicilan tuh, sudah melakukan pencicilan, ya memang mungkin kamu dibenturkan dengan urusan yang lebih penting ya, soal berobat anak gitu loh, soal kebutuhan hidup dan segala macam ya sudah. Soal bunganya itu tidak bertambah loh. Ya, yang bertambah itu dendanya. Tapi Anda nggak perlu khawatir juga dengan hal itu. Hari ini kan kita pentingan mana, anak atau bayar hutang dulu? Ya pentingan anak lah untuk berobat lah ya kan. Abaikanlah hal-hal seperti itu. Tidak semenakutkan yang kita bayangkan kok kawan-kawan semuanya. Bang mau konsul, saya belum telat tapi pengen lunasin pokoknya aja sama pihak pinjol, tidak di ACC, itu bagaimana ya bang? Oke, memang benar, untuk menegosiasi pokok tidak segampang mengucapkan, harus dilakukan berulang-ulang kali gitu loh. Ya, kalau misalnya kita sudah ada itikat baik tapi tidak disambut dengan baik, si pinjolnya masih berharap dengan bunganya dan keuntungan segala macam, ya kita apa boleh buat ya kan. Tapi kita tetap aja kita kumpulkan duit pokoknya, nanti suatu saat mana tahu mereka yang menawarkan lagi ya kita bayarkan. Tapi kalau mereka tidak menawarkan tapi kita sudah inisiatif untuk negosiasi, mereka tidak ACC, ya sudah gitu loh. Mohon bantuan untuk biaya sekolah anak. Wih, ini beda jalur udah ini. Ini apa lagi nih? Ini selamat pagi bang, tolong saya gimana caranya saya bisa bebas dari semua ini. Gimana caranya saya bisa gabung di grup WA bang? Saya benar-benar tidak tenang karena banyak yang teror. Oke. Untuk bergabung di grup WhatsApp itu gampang. Di dalam deskripsi di video ini ada linknya, tinggal diklik. Nanti ada pilihannya, ambil gabung di grup WhatsApp. Atau di bawah nama channel saya itu kan ada tulisan gabung. Klik gabung, ambil pilihannya, bergabung di grup WhatsApp. Udah, bergabunglah dia tuh. Bang, cara hapus data gimana? Kalau cara menghapus data yang ada di pinjol ya kita doakan pinjolnya tutup dulu gitu loh. Tapi kalau hanya sebatas kita mengatasi supaya tidak ditelepon, tidak di chat, tidak di WA, ya udah ganti nomor. Ya, apakah teroran itu akan berakhir? Apakah data-data ini akan hilang? Enggak gitu loh. Ya, teroran itu tetap ada abadi di dalam hal ini. Jadi kalau kita pengen menghapus data dari pinjol di tengah situasi duit tidak ada, hapuslah ketakutan yang ada dalam pemikiran, baru kita bergerak ke smartphone kita ya. Ini mana lagi? Wih, banyak banget ya. Bang, mau kecamatan kabupaten apalah ini? Ini apalagi? Assalamualaikum. Ini masih cara gabung ya. Nanti teman-teman kalau pengen gabung di grup WhatsApp bisa itu. Di dalam video ini di bawahnya itu di dalam deskripsi sudah saya sematkan itu. Bang, gimana caranya pinjam di pinjol? Saya butuh dana buat istri ngelahirin. Nggak bisa bang. Nggak bisa ya. Ini tolong diatasi buat teman-teman semuanya ya. Biaya melahirkan, biaya nikah jangan berhutang. Nanti kalau lahir anakmu anak riba jadinya gitu. Jangan ya teman-teman ya. Karena itulah makanya kita itu sebagai laki-laki kita harus memprepare keuangan. Proses mulai dari istri kita hamil sampai melahirkan itu ada waktu selama 9 bulan. Kita menabunglah 10.000 perak per hari gitu. Sebulan 300.000, 9 bulan. Ya,
sudah ada bekal. Kalaupun kita mau nambah, tinggal ditambah gitu loh. Makanya di prepare sejak awal, jangan dianggap enteng. Jangan giliran istri mau melahirkan kita sibuk hutang sana sini. Ini soal aib kita loh, ya. Itu kan aib namanya gitu loh, bukan aib yang berdosa atau gimana. Itu kan pekerjaan kita. Kita yang menginginkan anak itu, kita berdua yang memprepare ingin ada keturunan, otomatis kita harus memapankan diri kita. Jangan kita senggol-senggol ke kanan dan ke kiri. Bang, kira-kira teroran DC sampai berapa lama sih di aplikasi kredit 360 kredit PIN Plus? Kalau untuk terorannya itu, pertama sampai Anda melupakan, yang kedua sampai Anda memutus komunikasinya. Gimana caranya hutang di Bank Bukopin? Saya pensiunan BUMN, pabrik gula Sembar. Coba datangin aja banknya. Ini aneh-aneh pertanyaannya nih. Ini apa lagi nih? Aku laku sebulan datang udah mau 3 kali, nagih mulu, dibilang belum ada duit, masih aja nagih. Pegel ya, memang kayak gitu. Debt collector dia mana tahu ya kan, dia datang itu kan sesuai perintah. Kalau diperintahkan oleh perusahaan dia datang gitu loh. Tinggal dari kita aja, kalau memang kita ada bayar, kalau tidak ada ya nggak usah gitu loh. Mereka pun juga tidak bisa memaksa. Kalau duit kita nggak ada, kita mau bayar pakai apa coba, kan nggak bisa juga. Selamat pagi mas, butuh bantuan buat modal usaha dan bayar hutang dan bekal hidup. Oh iya. Ini orang-orang minta-minta kayak gini banyak ya. Bang Medi, aku mau kasih nomor telepon abang biar pinjol telepon ke HP abang aja. Ya sudah, kasih lah. Ini mana nih lagi? Banyak ya. Kak, pengen tanya, saya pernah minjam uang satu aplikasi, tapi saya sudah melunasi semua tagihan yang ada di aplikasi tersebut. Tapi masih ada tagihan atas nama KTP saya dan ngancam akan sebar data. Tapi saya tidak pernah merasa daftar ataupun menginstal aplikasi tersebut, Kak. Mohon minta bantuan sarannya, itu adalah pinjol ilegal. Itulah yang disebut ketika kita lancar bayar, kita tepat waktu dalam pembayaran, kita akan dimanfaatkan. Ketika kita tidak melakukan pembayaran, kita akan dicaci maki dan dihina. Jadi serba salah pinjol ini gitu loh. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, terlepas dari pertanyaan Anda, tinggal ini semuanya, ini kan drama dari sebuah ketakutan yang ada aja gitu. Tinggal PR-nya bagaimana Anda mengendalikan diri Anda supaya Anda tidak terhanyut dengan tekanan dan ancaman yang mereka berikan. Itu aja PR-nya teman-teman. Insya Allah pokoknya kalian bebas semua. Lagian resiko galbay itu tidak ada yang berat kecuali kita sendiri yang memikir sesuatu itu jadi berat. Kita sendiri yang memikirkan sesuatu itu jadi berlebihan gitu ya. Yang jelas kendalikan diri Anda, kontrol pemikiran-pemikiran negatif, insya Allah Anda akan bebas. Ya teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Ini sebenarnya masih banyak lagi DM yang lainnya. Next, nanti saya akan pilih mana-mana aja yang akan saya jawab lagi. Dan teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Nanti Anda lanjutkan ya buat nonton video yang nanti malam saya update juga. Di habis-habis maghrib lah saya update juga. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.